Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang risiko likuiditas. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 0503233156, kelas Perbankan Syariah 6A. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugianto MA. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih apa itu risiko likuiditas? Nah, risiko likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan atau bank memenuhi kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo yang berisiko memicu kebangkrutan atau kerugian material. Manajemen risiko yang efektif meliputi identifikasi sumber risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian ketat untuk memastikan dana cukup saat jatuh tempo. Nah, manajemen risiko yang efektif yang pertama meliputi identifikasi risiko likuiditas. Apa sih identifikasi risiko likuiditas tadi? Jadi, identifikasi risiko likuiditas adalah proses sistematis untuk menganalisis dan memantau potensi ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tepat waktu yang diakibatkan kurangnya kas dan aset yang tidak dapat diuangkan. Oleh sebab itu, bank harus mengidentifikasi setiap transaksi finansial yang mempunyai implikasi terhadap likuiditas bank dan mengelola kondisi likuiditas secara hati-hati. Pengelolaan risiko likuiditas adalah salah satu aktivitas terpenting yang dilaksanakan bank. Kekurangan likuiditas pada suatu bank selain berdampak pada bank, juga dapat menimbulkan efek lebih luas pada sistem perbankan secara keseluruhan. Pengukuran risiko likuiditas. Nah, pengukuran risiko likuiditas adalah proses menilai kemampuan perusahaan atau bank memenuhi kewajiban tunai jangka pendek saat jatuh tempo tanpa mengalami kerugian signifikan. Metode pengukuran risiko likuiditas terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, proses pengukuran berdasarkan ukuran nominal atau stock base. Nah, di ukuran nominal sendiri ada yang namanya LDR atau loan to deposit ratio, yaitu mengukur rasio kredit yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga. Yang kedua, rasio depositor inti versus non-inti, membedakan sumber pendanaan yang stabil dan rentan. Yang terakhir, ada rasio aset likuid, yaitu menghitung aset cepat cair terhadap total aset. Metode yang kedua yaitu pengukuran berdasarkan arus kas atau flow base. Nah, di arus kas sendiri ini ada namanya gap analysis, yaitu menghitung selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dalam berbagai jangka waktu, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Yang kedua ada proyeksi arus kas, yaitu memproyeksikan arus kas masuk, penerimaan hutang, dan keluar pembayaran hutang secara periodik. Data yang digunakan adalah komponen relevan yang dari post asset, liability, maupun off balance sheet. Nah, sumber data liquidity gap yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu neraca akunting, data proyeksi likuiditas dari unit bisnis. Nah, yang ketiga itu ada pemantauan risiko likuiditas. Apa sih pemantauan risiko likuiditas itu? Jadi, pemantauan risiko likuiditas adalah proses pengawasan dan pengukuran terus-menerus terhadap perusahaan atau bank dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Nah, pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi dini masalah. Yang pertama itu ada laporan arus kas harian, yaitu memantau posisi kas dan saldo di bank sentral maupun bank koresponden. Yang kedua, indikator peringatan dini, yaitu memantau penurunan aset likuid, peningkatan volatilitas dana, atau penurunan kepercayaan pasar. Yang terakhir, ada analisis kesesuaian jangka waktu, yaitu memantau risiko akibat transformasi deposito jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang. Nah, materi yang terakhir adalah pengendalian risiko likuiditas. Jadi, pengendalian risiko likuiditas adalah rangkaian kebijakan dan prosedur untuk memastikan perusahaan atau bank mampu memenuhi kewajiban finansial jangka pendek tepat waktu tanpa kerugian material. Nah, apabila bank telah mengetahui posisi likuiditas dan adanya kemungkinan timbulnya masalah likuiditas, maka bank dapat
melakukan modifikasi posisi dengan berbagai tindakan. Yang pertama itu mengupayakan sumber dana berupa long term funding dari pasar uang atau menerbitkan obligasi. Kemudian menggunakan dana untuk membeli aset likuid yang dapat dijual kembali. Yang kedua, mendapatkan kontigen standby credit lines dari bank lain yang memberikan jaminan akan memberikan pinjaman dana pada saat krisis. Yang ketiga, membatasi jumlah pendapatan dana pada aset jangka panjang. Yang terakhir, mengurangi jumlah liability jangka pendek, misalnya dengan meningkatkan simpanan jangka panjang. Oke guys, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Terima kasih, bye-bye.